Kembali lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan Saudara, dan seperti yang sudah tadi kita bilang ya Aci ya, bahwa kita kedatangan teman-teman dari Sekolah Living. Nah, ada siapa aja ini? Kita kenalan dulu. Amel? Aku Amel dari Sekolah Living. Aku Fiska. Dan aku Nindi. Oke, ini mungkin boleh cerita-cerita dulu Sekolah Living ini sebelumnya apakah emang komunitas yang suka bikin kerajinan atau apa? Boleh diceritain? Oke, awal mulanya itu kita jualan online Kak. Jadi kita produksi handmade pottery, kita jualan online di e-commerce. Pertamanya itu adalah gelas. Jadi kita jual handmade, nggak mungkin ada yang sama, betul. Jadi kan satu orang pasti punya satu gitu. Nah ternyata itu banyak banget orang-orang yang minta custom Kak. Dari situ aku ngajakin teman-teman yang minta custom itu untuk ikutan workshop aja yuk bareng sama sekolah. Supaya bisa dapat experience-nya juga untuk bikin. Akhirnya dari situ kita bikin workshop yang tadinya cuma 1 bulan sekali, sekarang udah seminggu pasti udah ada jadwalnya. Jadi awalnya gara-gara jualan, Betul. Terus kemudian kayaknya aduh capek, banyak juga order. Betul. Udah yang order bikin sendiri ya, kita workshop gitu ya. Berarti sekarang kegiatannya ada workshop juga. Terus ada apa lagi selain workshop dan mungkin mengerjakan pesanan custom itu ya? Iya betul, jadi sekarang kita lebih ke workshopnya sih Kak. Dan workshopnya itu nggak cuma bikin mug, tapi kita punya banyak workshop di sekolah. Seperti yang di bawah ini ya? Betul. Ada apa aja sih yang di bawah ini? Lucu banget, ada Kita bunga. punya Tadi kayaknya bisa dinyalain ada apa lampu-lampu gitu loh. Ini ya? Oh iya, kembang desa. Ya, jadi ada flower lamp, terus ada brick painting, ada pottery seperti yang tadi Kak Amel jelaskan. Lalu kita ada foam mirror. Selain foam mirror, kita juga ada soft clay mirror, sama kita bikin aksesoris nih yang untuk suka pakai anting. Jadi kalau misalnya nggak mau punya anting yang pasaran, jadi bisa bikin sendiri. Oh itu dari clay juga? Atau ini dari polymer clay, gitu. Terus untuk yang paling barunya, kita bikin gantungan kunci dari string paper. Betul. Gitu. Jadi semakin banyak ya, ini kerajinannya nggak cuma pottery, apa namanya, tanah liat, tapi ada yang lain juga. Ini semuanya juga diperjualbelikan atau gimana? Iya. Termasuk yang lampu-lampu ini. Lucu-lucu ini. Okta, saya penasaran kayaknya pengen coba buat ini deh. Lampu deh kayaknya. Flower lamp. Ya, jadi kita juga udah menyiapkan guide-nya untuk mempermudah orang-orang yang ikut workshop kita gitu. Ini salah satu workshop yang sedikit advance dan kita nggak sarankan untuk anak di bawah 10 tahun gitu. Karena kita nggunain lem tembak juga. Jadi agak sedikit berbahaya gitu kalau berarti saya nggak bisa dong. Oh ya, 8 tahun kan? Generasi apa beta? Ya, jadi pertama kita bisa ambil beberapa buah dari pipe cleanernya. Ini namanya apa? Pipe cleaner. Iya, jadi pipe cleanernya kita mau bikin kelopaknya dulu nih Kak. Pipe cleaner berarti sebenarnya ini pembersih untuk... Apa nih? Cleaner? Bener-bener. Iya. Cleaner Kak. Oh bener? Oh cleaner aku tuh. Kayak air gitu. Ya kan berarti pembersih kan sebenarnya. Oh tapi dibikin kerajinan. Betul. Ya kan biasanya untuk bersihin sedotan. Oh iya. Nah jadi pertama kita mau bikin kelopaknya nih Kak. Nah untuk kelopaknya kita butuh 5 buah. Nah boleh Kakak pegang Kak. Oke. Nah, ya aku juga ambil. Ini warnanya harus kuning sama pink atau bisa? Sebenarnya random Kak. Oke. Iya, warnanya kita pilih yang agak cerah. Kontras gitu. Iya betul. Oke. Nah untuk posisinya yang warna kuningnya di bawah, terus yang warna pinknya di atas, karena yang pink ini mau kita jadiin outline pinggiran dari kelopaknya. Kebayang. Nah terus untuk yang pinknya Kakak twist di tengah. Ini harus benar-benar di tengah? Iya di tengah. Twist? Iya di tengah, yang kenceng banget. Oh bentar. Kenceng banget. Oh ini sampai semuanya nyatu? Betul. Oh oke. Ya. Terus Kakak putar juga. Putar. Gimana? Ya, boleh. Nih Kakak putar di atasnya sampai ngikat banget. Oh, diputar gitu. Ya, terus Kakak lagi. Nah, terus kalau sudah, ini langsung Kakak lipat ke bawah. Lipat ke bawah. Oh. Itu baru bikin satu. Oh makanya tadi dibilang ini lebih advance ya. Iya betul. Sekolah Living ini dari tahun berapa sih Kak sebenarnya? Dari awal pandemi sih kan, 2021 lah kurang lebih. Loh jadi ini apa ya, kegiatan untuk mengisi pandemi waktu itu selain mengocok dalgona? Betul. Nah Kak Nindi waktu itu tertarik gabung ke Sekolah Living kan juga jadi instruktur ya untuk bikin kerajinan tangan. Itu kenapa sih?
Oh, awalnya tuh aku ikut workshop dulu. Jadi ikut workshopnya sekolah. Jadi aku waktu itu tertarik sama yang soft play-nya ini. Gitu. Jadi aku awalnya ikut si workshopnya dulu, soft play mirror. Terus ternyata seru ya gitu. Terus enak juga sebenarnya, agak terapeutik juga deh. Nanti mungkin kalau kakak cobain bisa ngerasain sendiri. Terus sempat ikut workshop sekolah yang lain, terus lama-lama diajak sama Kak Amel, mau nggak bantu-bantu isi untuk workshopnya sekolah itu. Oke, nah Kak Amel ini kan ada banyak kegiatannya 15 kalau nggak salah nih. Nah, berarti ada berapa sekarang yang tergabung di Sekolah Living? Kalau untuk pesertanya itu kita tiap minggu itu berganti-ganti ya Kak. Kurang lebih pesertanya satu kali workshop itu 10-15 peserta. Tapi setelah kita hitung di bulan lalu ya, total 1 tahun itu kurang lebih ada 3.000 peserta. Oh, hampir itu karena kita sering bekerja sama tuh dengan perusahaan-perusahaan gitu Kak. Jadi mereka packsnya banyak kayak 400, 300 kayak gitu. Oh oke, nah dari 15 kegiatan itu apa yang paling laku gitu? Paling laku, paling laku tentu saja yang flower lamp. Oh, yang flower lamp. Betul, lalu soft clay dan juga si pottery. Oh, nah potrenya nih menarik, coba mungkin bisa dilihatin kalau ini bikin sendiri. Betul. Ini hasil karya siapa nih? Aku. Peserta, Amel ya. Nah, kalau misalnya ikut workshop berarti boleh dong ya, bisa dibentuk-bentuk apa. Betul, bisa. Gitu. Bebas aja Bebas. ya. Ada cetakannya juga kita sediakan, terus ada kayak cetakan hurufnya juga. Jadi nanti bisa dibikin quotes atau nama kayak gitu. Oke, berarti kalau Kak Rindi berarti jadi instrukturnya untuk yang soft clay aja? Oh, untuk soft clay. Iya. Paling susah bikin yang bentuk apa sih? Atau ada yang request aneh-aneh nggak pesertanya? Waktu itu sempat ada yang request kayak bentuk dari karakter tertentu gitu. Kayak misalnya bentuk Sinamoro atau Kuromi, itu kan dia cukup detail ya. Nah itu yang mungkin agak susah sih gitu, karena mesti kecil-kecil banget bikinnya gitu. Oke, nah ini kita mau mulai sampai mana? nempelin, udah jadi kelopak-kelopak manjanya ini. Jadi kita bikin kelopaknya dulu, kelopak bunga. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya? 5. Oh iya, Iya. memang harus hati-hati ya karena ada lem tembaknya. 5, terus sekarang kita akan tempel kelopaknya ke besi. Ini jadi supaya nanti bentuknya tuh kayak tangkai bunga gitu loh. Nah tadi juga saya bikin daunnya, ternyata sama tekniknya, cuman mungkin kombinasi warnanya aja tadi kan. Jumlahnya. Sama jumlahnya ya, kalau ini tadi 5, kalau yang ini 3. Gitu. Ya ini cuma 3. Oke, mau coba nempel juga dong, boleh nggak sih? Gimana Astrid tadi pas udah ngebentuk-bentuk? Bangga. Menguji kesabaran kan? Ternyata tidak menguji kesabaran itu, Okta. Jadi kayak sebenarnya asik aja, terus kayak satisfying gitu, karena kan ini mudah dibentuk ya, belok-belok gitu. Jadi ada kayak kalau misalnya main slime kayak gitu, ada satisfyingnya gitu. Ya benar. Pas udah jadi kayak bagus. Iya. Nah tapi ini nggak tahu ya hasilnya gimana. Ini kan bahan bakunya kayaknya susah nggak sih didapetin, atau kalau misalnya workshop berarti udah tinggal bawa diri aja gitu, udah disediain semuanya? Pada saat workshop peserta hanya bawa diri aja, jadi semua sudah kita sediain. Oke. Nah ini lagi proses. Ini berarti tapi kalau untuk yang kayak lampu ini, flower lamp, berarti tadi anak-anak nggak boleh ya, karena mungkin ada lem tembak. Sebenarnya sih kalau misalnya anaknya pengen banget nih Kak, kadang-kadang suka anaknya tuh pengen banget ikut. Aku biasanya ngajak orang tuanya buat ikutan juga. Ada pendampingi ya. Betul. Biasanya dari umur berapa sampai berapa sih ikut di Sekolah Living ini? Untuk tergantung workshopnya sih Kak. Biasanya tuh dari 5 sampai dewasa. Oh oke. 5 sampai dewasa. Berarti memang sebetulnya bisa dari anak-anak kecil ya, asal tadi harus didampingi, terus juga pemilihan kegiatannya ya, mungkin betul, ya yang bisa diperhatikan. Ini udah hampir jadi ya. Ternyata nggak lama ya prosesnya. Ya, sebenarnya lumayan sih untuk saya yang beginner, cuman kayak masih bisa diikutin. Dan ini benar-benar akan ada ininya ya, apa ya namanya? Ada fungsinya, lampu, berarti buat lampu tidur gitu ya. Karena nggak begitu terang gitu ya. Dan semua kegiatan yang Kak Amel sediakan itu pasti ada fungsinya, kayak mirror bisa dipakai untuk kaca, terus aksesoris, ini lampu tidur, dan untuk pilihan anak-anak juga ada tote bag painting ya Kak? Iya betul. Nah sekarang karena memang sebelumnya ini untuk berjualan, terus sekarang buka workshop, lebih laku mana nih, jualannya atau workshopnya sekarang di Sekolah Living?
intens di workshopnya Kak. Di workshop ya. Studionya di mana sih? Ada studio sendiri ya? Sebelumnya kita belum ada studio, jadi kita konsepnya itu pop-up workshop. Jadi kita bekerja sama dengan coffee shop atau venue-venue seperti itu. Jadi tiap minggu kita akan pindah-pindah, misalnya di daerah Bekasi atau di daerah Tangerang kayak gitu. Ini apa? Oke, berarti memang ini ya nongkrong sambil ada kegiatan yang berguna. Betul. Oke. Ada tantangan tersendiri nggak selama menjalankan sekolah living ini dari tahun tadi 2021 sampai sekarang udah 2025 nih? Betul. Tantangannya kita harus lebih kreatif ya Kak, karena kan di sekolah ini kita pengennya ada workshop yang baru terus supaya pesertanya itu nggak cuman ikut workshop cuman itu aja. Maunya kita ada workshop yang baru-baru gitu. Jadi di tahun ini juga akan ada workshop baru dari sekolah. Belum bisa dibocorin. Tapi itu akan belum menarik. Dikasih ininya ya, teaser-teasernya ya? Belum. Tapi itu akan sangat menarik. Oke. Kapan lagi itu bikin ininya apa? Lagi Nempel bikin lampunya? Belum. Belum. Butiknya Harus sabar ada. ya. Sabar. Tapi ini kalau dilihat kan ini bentuknya benar-benar cantik ya. Yang kayak berlapis-lapis gitu. Ada jatuh. Kelopaknya ada yang besarnya, ada yang kecilnya. Nah ini kalau bedanya yang saya buat sekarang sama ini, pengerjaannya pasti lebih lama kan? Apakah kalau untuk bikin bentuk yang lebih susah itu harus udah berapa kali workshop gitu? Atau sebenarnya kalau sekali workshop tapi pengen langsung bikin yang susah juga bisa? Sebenarnya bisa langsung bikin yang susah Kak, cuman waktunya aja sih Kak. Tekniknya itu sama. Jadi makin susah kan makin lama ya pengerjaannya, makin banyak kayak gitu. Butuh di waktu yang agak lama aja. Berarti satu sesi workshop kira-kira berapa lama? Biasanya kalau untuk bikin flower lamp itu kurang lebih 2 jam. 2 jam. Oh cukup sih, ini kita kan dikebut ya 2 jam. Jadi berapa menit doang? Berapa menit doang. Kalau yang ini tadi apa nih? Ini foam mirror. Nah itu apa tuh? Beda sama yang ini plastisin ya kalau yang ini ya? Iya betul. Nah lebih rumit mana bikin yang ini atau yang ini? Mungkin bisa ditunjuk sambil ditunjuk. Sebenarnya kalau yang ini itu terbuat dari PU. Jadi biasanya kalau ada ruangan kosong tuh kita semprot dengan si PU ini. Jadi dia lebih padat. Nah kita instead of kita buat itu kita bikin karya seperti ini. Jadi nanti pertama kita semprot dulu si PU-nya, baru nanti tunggu kering baru kita cat. Oh oke. Iya, jadi ini kaca yang memang dihias ya. Nah itu tadi kalau misalnya sambil bikin, ya namanya karya seni nggak ada yang bagus, ada yang nggak ada yang jelek ya, gitu gantung selera. Kalau misalnya sampai salah gitu, apakah boleh mengulang lagi atau gimana? Oke, khusus yang ini ya Kak. Khusus yang ini biasanya kalau misalnya ada salah kita timpa warna yang lebih tua. Gitu, jadi biar nggak kelihatan. Karena kalau misalnya dia kita hapus, dia nggak akan kehapus semuanya gitu Kak. Jadi better kita timpa dengan yang warna lebih tua. Oke, Kak Nindi sebagai instruktur di sekolah living, biasanya tadi kan dikatakan juga ada yang anak-anak nih. Nah, kalau menghadapi anak-anak yang tiba-tiba lagi tengah bosen gitu, itu gimana? Ada nggak yang kayak gitu? Ada banget. Tapi ya namanya anak-anak ya, kita nggak bisa maksa juga mereka maunya apa kan. Jadi as long as mereka enjoy dengan prosesnya gitu, dan mereka juga happy dengan hasilnya mereka, ya is okay gitu. Kita bisa biarin aja lah mereka berkreasi sesuai dengan keinginan mereka dan aspirasi mereka gitu. Oke, workshop yang paling menarik sejauh ini, yang paling berkesan ada nggak? Kalau untuk eventnya ya gitu maksudnya. Kalau event sih yang paling menarik sebenarnya menurut aku kalau kita lagi ngisi event corporate gitu ya, karena banyak banget pesertanya, jadi dan banyak banget orang yang harus dihandle gitu. Nah kan. itu aja harus tetap sabar ya, meskipun menghadapi orang dewasa. Ya, betul. Nah itu jadi menarik tuh yang kayak gitu. Oke, nah berarti kalau sekarang itu dalam seminggu kan tadi dikatakan bisa tiap hari lah ya, bahkan hampir gitu ada kegiatan. Betul. Ngaturnya gimana nih Kamel? Udah ada schedule-nya sih Kak, jadi kita memang ada di suatu aplikasi, jadi kita sudah masukin ke situ semua jadwal minggu ini ada apa aja, sampai 2 bulan ke depan tuh udah ada jadwalnya seperti itu. Jadi kalau misal ada yang mau ikut atau mau ada yang ajak kerjasama, kita bisa lihat dari schedule-nya itu ya. Nah, saya jadi penasaran, mahal nggak sih ikut workshopnya sekolah living? Karena kan kalau dilihat nih bahan-bahannya kayak plastis ini juga harus disediain. Betul, bahannya banyak, warnanya banyak. Nah bisa dibisikin dong berapa range harganya aja, dari berapa sampai berapa? Range harga untuk workshop di sekolah itu sekitar 95.000 sampai 200. Oke, masih terjangkau lah ya. 95 sampai 200 dengan karya seni yang bisa dibawa pulang dong pastinya. Oke, udah sampai mana yang bikin bunga? Ini
lagi bikin tangkainya. Jadi ini karena udah selesai bagian kelopak, terus putiknya. Nah sekarang bikin apa namanya ini? Tangkainya. Jadi dia dililit sama aja sih sebenarnya Okta, cuman ini tekniknya lebih ke melilit bagian besi gitu. Ini kan tadi kan ada lampunya juga. Jadi sebelum dililit bagian tangkai, lampunya tuh kabelnya ditaruh dulu ke atas, terus sama ini apa ya? Switchnya apa? Saklarnya. Saklarnya buat nyelamatinnya ya. Iya, saklarnya ditaruh di bagian tangkai di tengah. Nah, ini sebenarnya susah-susah gampang sih Okta kalau dari awal sampai akhir ya tadi. Cuman tadi itu satisfying ini nih, kayak ngebelokinnya tuh gampang kan. Jadi, nah coba harus coba sendiri deh. Muter-muter. Nah, Kak Amel, mungkin bisa dijelaskan apa sih manfaatnya? Salah satunya bikin flower lamp, terus juga manfaat bikin ya berkegiatan gitu di sekolah living ini. Bisa jadi aktivitas yang bikin relax ya Kak, terus bisa bonding juga dengan teman-teman. Biasanya sih ada peserta-peserta yang datang bersama pasangan atau dengan bestinya seperti itu. Jadi mereka punya me time sama-sama seperti itu. Oke. Yang membuahkan hasil ya Kak tentunya. Yang pastinya ada karesnya bisa dibawa pulang ya. Betul. Dan juga bisa jadi kegiatan yang ya nggak cuma sekedar coba-coba ya, tapi ternyata bermanfaat juga. Ini berapa jam lagi kira-kira? Ibu, ini masih tinggal dikit lagi kok, tinggal sebentar lagi. Tapi ini penasaran juga sebenarnya kalau kerajinan kayak gini, apakah emang cuman untuk workshop aja atau ada pameran atau bahkan ada semacam kompetisi gitu? Kalau selama ini sih kita baru workshop aja sih, sama mungkin pameran iya. Pameran di mana aja pernahnya Kak? Waktu itu ikutan kayak market-market gitu sih Kak. Itu pameran berarti sekaligus bisa siapapun yang datang kalau misalkan jatuh cinta sama karyanya bisa beli gitu. Ini ya kreatif ya, kepikiran. Kenapa kepikiran dari pipe cleaner? Sebenarnya awalnya apa sih kayak sampai kepikiran udah deh bikin flower lamp, tapi dari pipe cleaner kenapa gitu? Oke, sebenarnya untuk workshop sekolah sendiri idenya awalnya tuh kita lihat dari luar negeri sih Kak. Oke, ada inspirasi ya. Inspirasinya. Jadi setelah dilihat-lihat ternyata bahan-bahannya ada nih di Indo. Jadi kita coba bikin terus ya udah jadi. Tuh. Out of nowhere lagi lihat-lihat apa mungkin di sosial media terus tiba-tiba lucu gitu. Dan ternyata sekarang peminatnya juga banyak ya. Iya, betul. Tapi berarti yang paling jadi favorit di workshop itu apa? Flower lamp. Soft clay dan pottery. Oh oke. Soft clay itu ini gemes banget ya di si Christmas saya ceritanya. Ya, kemarin ada manusia saljunya. Nah kalau ini tuh setahu aku tuh busa ya? Iya, foam. Tadi. Foam ya? Oh iya foam. Beda ya. Kalau itu apa tadi soft clay? Soft clay. Soft clay itu kayak kita bisa kayak plastisin gitu ya dibentuknya. Iya betul. Cuman bentuknya kalau dia bakal apa namanya mengeras. Oh iya. Oke, nah sambil menunggu bunganya Asri jadi, bukan bunga bang ya Asri, bukan bunga yang bisa bersinar-sinar. Kita jeda dulu saudara, tetaplah di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Sapa Indonesia Akhir Pekan bersama komunitas Sekolah Living. Saya tadi bikin flower lamp udah jadi. Mau lihat nggak kayak gimana? Tiba-tiba ada capung. Cucok ya kan? Siapa yang masih ngompol? Ini ada capung di sini. Ada capung hinggap di sini. Ini gimana coba penilaiannya? Cantik kan? Iya nggak? Ya, coba. Bagus ya. Rapi ya. Bentuknya beneran bentuk bunga. Terus lampunya nempel, semuanya nempel. Daunnya kayak daun. Dicobain rapi. Dan ada capungnya. Kita tinggal tes. Ini nyala apa enggak? Bisa disebut flower lamp apa enggak? Kita tes ya. Kalau nggak nyala berarti oh konsepnya apa jedak-jeduk ya? Nah, tapi ini bisa nggak jedak-jeduk? Oh iya. Jadi banyak opsinya. Kalau lagi mau mode JJ bisa. Kalau buat lampu tidur bisa di klik 3 kali ya tadi ya. Jadi ini ada banyak macamnya. Ini bagus banget ya kan? Tuh apalagi kalau backgroundnya gelap. Ya kan? Langsung. Lucu, ini boleh dibawa pulang nggak? Langsung malak. Bagus ya. Nah ini kan tadi saya bikin flower lamp. Coba kita bikin yang lain. Saya tantangin Okta bisa bikin karya
cucok ini enggak? Ayo. Apakah bisa terkejar dalam 1 segmen ini? Oke, kalau yang ini apa aja bahan-bahan yang akan ini bisa dijelasin? Oke, jadi soft clay itu bahan-bahannya kita pakai clay ya, yang terbuat dari ini bahan dasarnya tuh air gitu. Jadi ketika nanti dibuka, kalau dia udah agak lama dikit tuh dia bakal kering sendiri, Kak. Oh gitu. Oh, berarti bikinnya nggak usah harus lama, nggak boleh lama dong? Boleh lama Iya, nggak boleh kita. Jadi kalau misalnya sekali dibuka, terus dibiarkan terbuka terus ini udah nggak bisa dipakai lagi, Kak. Gitu. Ayo Okta. Ini enggak, ini tuh lebih apa ya, lebih soft dibanding kayak plastisin yang biasanya itu ya. Betul. Kepo Karena juga. ini boleh nggak dibuka? Oke. Iya. Nah, itu terserah kakak mau pakai warna. Kita bikin bentuk bunga ya. Betul, kita hari ini bakal coba bikin ini sama bunga. pink aja, pink. Tapi ringan. pertama nanti aku bakal jelasin dulu gimana step-stepnya. Oke. Oke, jadi seperti yang kita lihat di contoh-contoh di depan ini kan ada bordernya ya nih Kak, yang kayak warna putih, terus ini juga warna hitam. Nah, kita bikin bordernya dulu nih, supaya nanti ikonnya bisa ditempel. Kita sebutnya ini ya, yang bagian kecil-kecilnya ini, gambar kecil-kecilnya itu kita sebutnya icon. Icon. Iconnya bisa ditempel di bordernya gitu. Icon siapa pagi? Bikin Okta dulu di situ tempel-tempel itu. Ini tapi kayak marshmallow ya Okta? Iya kan, kalau dipegang gemes banget. Awas rusak. Merusak properti. Ini juga ada perlengkapan untuk ini ya, nge-shape gitu-gitunya ya. Nih. Kayak ini ya. Fondant. Iya, kayak untuk fondant. Nah, iya nih teksturnya kayak fondant yang di kue. Betul. Agak mirip. Nah, ini boleh. Oke, Okta mulai bikin nih. Mau bikin apa tadi bentuknya? Bunga? Bunga. Bunga, oke. Bunga di tepi Warnanya? jalan. Oh iya, ini kan ini kan warna-warna udah ada. Tapi sebenarnya bisa nggak sih warna pink dibikin lebih tua gitu, dicampur pewarna gitu, bisa nggak? Betul, bisa. Jadi si clay ini nanti bisa kalau misalnya ada warna-warna yang kakak pengen nggak ada tersedia di sini, bisa dicampur aja. Misalnya mau warna ungu pink kayak gini tapi lebih muda gitu, berarti ini campur nanti sama Warna putih. Gitu. Oh, jadi sebenarnya kalau ini dicampurin kayak adonan gitu ya, akan melebur. Nggak yang. Nah, tapi yang bingung ini kalau yang planet-planet gini kan sebenarnya warnanya ada banyak ya, nggak cuma satu. Ini gimana caranya biar nggak nyampur, nggak jadi satu warna gitu? Oh gitu. Tekniknya nah, gimana, susah ya? Kayak yang bikin ini apa ya, bumi ya? Bikin bumi itu berarti pakai 3 warna, ada biru, hijau, sama putih. Tapi nggak dimix sampai nyatu warnanya gitu. Jadi mungkin nanti aku bisa contohin juga maksudnya kayak gimana. Nah, ini bikin ininya dulu ya, frame-nya gitu dulu ya? Oke. Ini bener kan ya? Setipis apa sih sebenarnya? Setipis itu? Kesabaran aku dong. Terserah kakak aja mau setebal apa, mau bulat gitu atau mau di pipihin. Oke. Nah, Kak Friska ini jadi instruktur apa sih kalau di sekolah? Kalau misalnya aku mostly flower lamp sama pottery. Pottery. Ya, kalau misalnya untuk soft clay biasanya untuk kelas yang anak-anak kecil. Nah, sesuai dengan kita. Tapi ini banget, ini semuanya satisfying sih. Ini belok-belokin, muter-muterin satisfying. Ini juga, ini tentunya kegiatan bikin karya seni kerajinan di sekolah living juga jadi kegiatan untuk relaxing ya, atau stress release gitu ya? Stress release. Dan ada essence terapeutiknya juga gitu. Oke. Ada nggak sih pernah cerita gitu misalnya salah satu pengunjung atau yang pernah ikutan peserta workshop, dia cerita kayak mungkin lagi mumet dan lain-lain, makanya sampai dia kayak tiap minggu itu datang untuk workshop misal, kayak gitu ada? Ada juga. Ya, justru ada. Ini ya kegiatannya ya? Justru kegiatan yang paling menghilangkan stres itu di pottery, Kak. Oh, pottery. Karena pottery itu kan cukup butuh ekstra tenaga tuh untuk sampai potternya tuh si tanah liatnya halus bisa dibentuk. Itu ada yang emosi, mengeluarkan emosi setelah kerja seminggu kayak gitu. Sekaligus ya. Betul, mengeluarkan energi. Itu ada anak-anak kecil-kecil. Iya, betul. Ini bikin ini ya clay ya, soft clay. Ini soft clay. Ini kegiatannya di mana? Ini masih di tempat workshopnya sekolah living atau di mana? Itu waktu itu di coffee shop kalau nggak salah ya. Oh, di coffee shop. Kita kebanyakan kerjasama sama coffee shop, restoran, seperti itu. Oh, jadi berarti nggak selalu di tempat pasti di mana gitu, bisa kemana-mana. Nah, ini kalau kegiatannya selalu rutin, misalnya tiap minggu pasti ada ke coffee shop atau kemanapun atau kayak gimana? Ya, setiap minggu kita memang sudah ada jadwal Kak. Jadi mostly kita di coffee shop, tapi
Hari-hari biasa pun kita nggak menutup kemungkinan untuk ada workshop juga, tapi biasanya hari biasa itu kita diundang untuk ke kantor-kantor atau birthday event atau private event seperti itu. Kalau ini kantor-kantor bukan? Bukan ya? Bukan. Oh bukan? Itu umum. Oke. Nah, si pendaftaran kalau misalkan kita workshop yang pribadi ya, bukan dari company, bukan dari kegiatan kantor atau sekolah gitu. Itu daftarnya harus dari berapa minggu sebelum atau bisa datang langsung? Biasanya kita itu up flyer kurang lebih 3-2 minggu sebelum event. Nah, dari situ setelah up flyer peserta udah bisa booking slot untuk ikut workshopnya. Jarang walk in Kak, karena biasanya udah sold out dari hari gitu. Karena kan biasanya kalau Gen Z ini yang ngedate gitu ya, kayak bingung mau kemana lagi. Kan ini bisa jadi salah satu opsi kegiatan ya, mengisi waktu luang. Karena kalau misalkan kayak gitu biasanya mendadak. Jadi iya, kalau misalkan mendadak walk in gitu berarti kayaknya nggak bisa ya, karena slotnya bisa penuh gitu. Biasanya sih misalnya kita vaksin itu 15 per workshop. Biasanya kita bawa spare 3 misalnya kayak gitu. Jadi H-1 itu udah kita close. Misalnya H-1 masih ada yang mau ikut ya udah. Tapi kalau hari H ya mohon maaf. Mohon maaf nih, nggak bisa nih. Yang mendadak-mendadak kayak tahu bulat ya kan. Oh itu ada war-nya ya, ada kayak beli tiket konser. Tapi selalu penuh nggak sih? Selama ini sih selalu penuh sih Selalu Kak. Paling ya. kalau misalnya enggak ya 80% dari kota seperti itu. Tapi seru sih, dan dengan harga yang sangat affordable, ini jadi pilihan yang benar-benar bisa jadi primadona lah untuk ngisi waktu luang dan juga mikir gimana nih untuk stress release, untuk relaxing gitu. Tadi kan ada anak-anak yang ikutan nih, ini biasanya kegiatan apa yang dilakukan selain soft play untuk anak? Buat kids biasanya itu yang paling populer memang si soft play ini. Lalu ada painting Kak, seperti bear brick painting ini. Oh iya, ini pengen lihat, boleh nggak sih? Ini kan ada yang benar-benar lagi hits ya. Series baru keluar. Series yang kita tahu lah ini apa. Tapi lucu banget, ini hasil karya teman-teman instructor atau dari peserta? Dari kami. Oh, dari teman-teman sekolah living ya. Ini lucu banget. Nah, ini di anak-anak juga bikin? Iya, dia melukis sesuai dengan kreativitasnya masing-masing. Oh, tapi ini kalau ini bentuknya udah ada, tapi tinggal melukis. Iya. Oke. Udah banyak, jadi kita sediain beberapa bentuk, nanti mereka tinggal pilih aja. Dan warnanya juga kita sediain beberapa warna, mereka tinggal sekreatifnya aja. Oke. Ini kalau dilihat bagian belakangnya ada bolongan. Ini celengan kah? Betul. Oh, makanya cocok untuk anak-anak ya, rajin menabung. Kan kalau udah penuh gimana sayang banget? Jangan dipecahkan. Ini jadi bisa jadi yang paling favorit buat anak-anak sih, karena kan mereka nggak perlu bikin bentuk yang bingung gimana, tapi bisa melukis dengan kreativitas mereka masing-masing, warnanya bisa bebas gitu. Berarti semua alat-alat, bahan-bahan disediakan langsung ya? Iya, jadi tinggal bawa diri aja. Termasuk apa namanya, celemek apron ya? Apron disediain. Dan ada phone holder juga, siapa tahu mau ngonten ya Kak. Biasanya kan zaman sekarang kan sampai phone holder ada loh. Wih, keren. Nah, ini kan bahan bakunya gimana nih? Dijual juga nggak sih untuk orang-orang kayak misalnya nggak mau ikut workshop, tapi dia nanti pengen bikin sendiri di rumah? Untuk bahan baku DIY kit ya kita sebutnya Kak, itu kita jual tapi by PO. Jadi misalnya dia butuhnya untuk minggu depan, dia bisa order paling maksimal itu H-3. Gitu. Jadi nanti H-3 dia order, nanti H-1 kita kirim. H+1 kali ya? Oh, H+1 ya, hari H-nya dibutuhkan. Betul. Oh, tapi berarti bisa ya, nggak harus workshop di tempat, tapi bisa bikin sendiri, tapi bahan-bahannya bisa langsung dari bisa, cuma kan nggak dapat experience-nya ya Kak, kalau kayak gitu. Kalau kita datang ke workshop itu kita bisa datang dengan teman atau bahkan ketemu teman baru. Iya, kan? Oh, ketemu teman baru, teman hidup kah? Jadi aku sama Kak Amel itu sebenarnya juga ikut workshop gitu, sampai diajak juga untuk jadi instruktur di workshop-workshop yang lain, sampai ketemu teman yang sebelumnya ketemu di workshop sebelumnya, terus kita daftar lagi di workshop yang sama kayak gitu. Oke, jadi ya memperluas relasi juga ya. Betul. Nah, ini kepo yang Okta udah sampai mana? Kayaknya dari tadi fokus sampai Ciawi. Agak lama ya membuat ini, jujur kan tadi harus dibulet-bulet gitu. Ini langsung nempel ya? Ya, kalau atau harus ini kering? Konsepnya apa Okta? Enggak, sebenarnya mau bunga-bunga gitu. Bunga. Jadi nanti ini tuh
tempel gini lah Oh ya. iya, biar bisa berdiri ya standing mirror. Oke. Gitu Tapi ceritanya. kok satu sih nilainya? Hei, hanya 15 menit. Tapi lucu ya, manis ya. Kelihatan meskipun cuma satu, manis seperti Okta ya kan. Kasih lihat lagi dong. Udah pengen ini segini aja, aja betul lagi pokoknya. sama hasil karya saya nih. Sombong. Oke, menarik ya Asri ya. Ini kayaknya kalau dilanjutin nggak kelar-kelar nih. Iya, kayaknya masih butuh. Sampai koma siang. Iya. Nah, sebelum kita akhir karena udah di penghujung acara juga ya. Mungkin boleh diinformasikan sosial medianya apa, Instagram mungkin yang kepo di rumah bisa langsung lihat Instagramnya. Mungkin buat teman-teman di rumah yang mau ikutan workshopnya sekolah, bisa banget cek Instagram sekolah, sekolah.living. Sekolah.living. Langsung lihat aja kepoin yang mau bikin flower lamp, apa tuh tadi, soft play, atau mirror yang pakai foam ini, dan lain-lain bisa langsung kepoin aja. Dan terima kasih teman-teman dari Sekolah Living udah berbagi ilmu, berbagi kreativitas, dan juga berbagi cendera mata untuk saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, akhir kata kami akhiri, saudara saya Putri Oktaviani. Dan saya Asri Gunawan. Sampai jumpa.